Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Jamjami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Masjid Keramat Ki Buyut Kebagusan Pangeran Panjunan Syekh Abdurrahman. Dalam sejarah Cirebon disebutkan bahwa Pangeran Panjunan merupakan orang yang mula-mula mendirikan Masjid Panjunan, masjid tua yang didirikan lebih dahulu ketimbang Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Pendiri desa Sitiwinangun sendiri adalah Syekh Dinurja yang sejatinya adalah murid dari Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan yang menyebarkan agama Islam di Sitiwinangun pada masa itu sekitar abad 15. Dan beliau setelah berhaji mendapatkan gelar Ki Mas Ratna Gumilang. Kemudian beliau mendirikan Masjid Keramat Kebagusan yang sekarang atas perintah dan restu dari Syekh Abdurrahman, dan beliau Syekh Dinurja mendapat titipan sebuah mushaf Al-Quran yang ditulis melalui tulisan tangan dari gurunya sendiri untuk dirawat dan menyebarkan agama Islam di tanah Sitiwinangun. Pangeran Panjunan, nama aslinya Pangeran Syekh Abdurrahman, merupakan pangeran dari Baghdad yang terusir dari negerinya. Syekh Abdurrahman adalah putra Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kahfi yang menikah dengan Syarifah Halimah. Pangeran Panjunan mempunyai anak selain Pangeran Pamelekaran yang berputra Pangeran Santi, juga dari istri lainnya berputra Ratu Bagus Angke atau Pangeran Tubagus Angke bergelar Pangeran Jayakarta II yang menikah dengan Ratu Ayu Pembayun Fatimah putra Fatahillah bergelar Pangeran Jayakarta. Sejarah Desa Sitiwinangun. Desa Sitiwinangun mempunyai sejarah peninggalan Islam, tepatnya di Blok Kebagusan. Di sini terdapat petilasan Pangeran Kebagusan atau Pangeran Panjunan Syekh Abdurrahman dan situs Masjid Keramat Ki Buyut Kebagusan. Menurut warga, petilasan tersebut sudah ada sejak tahun 1222 Masehi, dan setelah itu dibangun masjid di samping petilasan tersebut. Jika dilihat dari tahun sejarahnya, petilasan itu sudah ada sebelum adanya penyebaran Islam di tanah Jawa oleh Wali Songo. Sejarah ini menarik untuk diulas. Masjid Keramat Kebagusan. Selain usia masjid yang sangat tua, tentu masjid ini mempunyai khas tersendiri dari segi bangunan. Tinggi temboknya tidak terlalu tinggi sehingga atap ruang utama masjid ini tidak ada atap langit-langit atau eternitnya. Jadi atapnya langsung genting. Selain itu, kayu-kayu penyangga bangunan ini sebagian besar masih asli yang sudah berumur ratusan tahun. Meski beberapa kali mengalami renovasi, tapi konstruksi atau bentuk masih sesuai dengan awalnya, sehingga masih terasa sangat kental suasana sejarahnya. Pada masa itu, ada 7 masjid yang dibangun dalam waktu hampir bersamaan, termasuk Masjid Buyut Kebagusan. Mimbar masjid atau tempat khatib masih terbuat dari kayu jati dan belum pernah diganti.
pada waktu tertentu, tepatnya pada awal dan akhir bulan Ramadan. Menurut warga, sejak berdirinya hingga saat ini masih banyak peninggalan asli yang berada di masjid ini, seperti pedusan, sebutan tempat penyimpanan air, memolo atau kubah masjid, dan bentuk bangunan utama masjid tersebut pun masih asli. Hanya ada perluasan bangunan saja yang bertujuan agar mampu menampung jamaah lebih banyak. Peninggalan buyut kebagusan masih terjaga keasliannya, seperti kegiatan ekonomi yakni gerabah. Masih juga tersimpan rapi peninggalan berupa kitab suci Al-Quran dengan tulisan tangan buyut kebagusan, dan tentunya bangunan masjid ini beserta seberapa tata cara ibadahnya seperti tahlilan dengan nada yang khas. Di masjid ini masih ada tradisi azan papat atau azan 4, yaitu azan yang dilakukan oleh 4 orang sekaligus, khusus pada saat azan sholat Jumat. Mbah Buyut dijuluki buyut kebagusan karena tulisan Al-Qur'annya bagus, akhlaknya bagus, dan karakternya sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.